Ini kita udah bahas bismillah, dengan nama Allah. Pertanyaan saya, nama itu apa sih? Apa itu nama, teman-teman? Dan apa fungsi daripada sebuah nama? Ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu? Apa itu pengertian nama? Dan apa itu tujuan daripada nama? Jadi kita kan punya akal nih. Yang akal itu tempat penyandingan rasio, bukan yang diada-adakan. Karena kita manusia itu pasti, kalau waras ya, kalau waras itu akan meyakini bahwa kita ini waras, maka otak secara otomatis akan menerima Tuhan yang mestinya lebih waras daripada kewarasan manusia. Berarti jikalau ada manusia yang menobatkan Tuhannya di bawah kewarasannya, maka percayalah mereka sedang menuhankan sesuatu yang layaknya tak pantas disebut Tuhan. Sama seperti gini. Coba perhatikan tangan saya. Tangan saya ini punya dua kemungkinan antara gerak dan diam. Maka otak waras akan mencerna bahwa yang gerak bukan diam, yang diam bukan gerak. Maka jikalau saya sebutkan ini gerak dan diam secara bersamaan, maka akan ditolakkan di dalam akal. Ataupun saya bilang sebaliknya, ini tidak bergerak dan tidak diam, maka juga akan ditolak di dalam akal. Maka terambillah oleh akal, ini adalah gerak dan diam adalah dua yang kontradiksi. Maka tidak mungkin bersatu dalam satu waktu. Sekarang berhala ya, patung. Patung itu lemah, maha lemah. Kenapa? Karena mampu dihancurkan. Saat disebutkan Tuhan, Tuhan itu kuat. Lalu dalam satu wadah patung sebagai media penyembahan, mereka katakan Tuhan itu kuat, lalu patung adalah lemah. Lalu mereka menyatukan antara lemah dan kuat dalam satu wadah. Itu ditolakkan secara akal. Tidak jauh beda dengan menciptakan manusia jadi Tuhan. Apa bedanya dengan membuat patung jadi Tuhan? Apa menjadi kesamaannya? Patung lemah tapi dikuat-kuatkan karena diisikan ketuhanan dalamnya. Lalu kemudian manusia. Ketika kemudian manusia itu lemah tapi dipaksa untuk memahami Tuhan Maha Kuat ke dalam diri kemanusiaan, maka itu ditolakkan secara akal. Maka sudah pasti kita menobatkan Tuhan di bawah kewarasan kita. Karena warasnya otak manusia akan menentang yang namanya teori kontradiksi. Tidak mungkin bersatu dalam satu waktu. Tapi karena kemudian pengaruh daripada ajaran manusia yang datang dari masa dahulu yang belum tentu kebenarannya, hingga kemudian kita percaya bahwa manusia bisa dinobatkan jadi Tuhan. Padahal secara otak itu tidak mampu dipercaya. Kenapa? Tidak mungkin menyatukan dua yang kontradiksi dalam satu waktu. Ketika manusia tidak beragama, manusia ketika berpaham Tuhan namun tidak beragama, bagi kamu Tuhan itu kuat apa lemah? Dengan semestinya dan dengan otomatisnya manusia akan menjawab kuat. Maka definisi ataupun konsekuensi ketika manusia menjawab Tuhan itu kuat, maka secara tidak langsung manusia wajib menolak segala apapun penjelasan, definisi, sistemasi, mekanisme yang melemahkan Tuhan. Akan tetapi karena faktor kelahiran, pewarisan keagamaan, itulah yang membuat manusia mengkhianati pola pikirnya sendiri. Kebetulan orang tuaku menyembah manusia, maka aku percaya Tuhan itu manusia. Kebetulan orang tuaku menyembah berhala, maka aku percaya bahwa Tuhan itu berhala. Tapi kalau kamu percaya kepala kamu, maka kamu akan menentang penuh berhala itu sebagai Tuhan. Tapi kalau kamu percaya kepalamu, maka kamu akan menentang penuh manusia itu jadi Tuhan. Karena apa? Manusia tidak pantas dikatakan maha kuat. Lalu maha kuat tidak akan pantas menjadi manusia. Itulah yang dinamakan kebenaran. Karena boleh nggak Tuhan untuk berlaku seenaknya bahkan menyalahi aturan ketuhanan? Apa itu aturan ketuhanan?
Maha kuasa yang tak dikuasakan, Maha esa yang tak diesakan, Maha awal yang tak diawalkan. Boleh nggak Tuhan untuk berawal? Boleh. Syarat manusia tak boleh punya akal. Karena jikalau manusia diberikan konsekuensi akal, maka disitulah manusia akan berpikir Tuhan didapati awalnya, menjadi awal daripada segala yang awal, yang tak boleh ada awal sebelum keawalannya. Untuk menunjukkan apa? Tuhanlah yang paling awal. Lalu Tuhan dilahirkan. Maka dilahirkan membatalkan arti awal. Lalu dimatikan, maka kata mati membatalkan arti kata kekal. Lalu di mana pembuktian bahwa manusia bisa jadi Tuhan? Sedangkan isinya adalah kontradiksi akal. Karena kebenaran sejati itu letaknya di akal. Gitu teman-teman ya. Selamat menyembah segala sesuatu yang percuma kamu diberikan akal tapi masih percaya kepada sesuatu yang tak masuk akal. Gitu ya guys ya. Nah, sebelum kita masuk ke tafsir, kita cek jaringan dulu ya. Jazakallah semua yang telah hadir ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan Al-Quran. Nah, tadi apa itu nama? Kak Nisa udah menjawab. Apa? Panggilan, oke. Panggilan untuk mengenal perbedaan si A dan si B, benar. Benar. Oke. Tapi kamu mengakui Muhammad adalah Rob di Komal Edis TV, teman-teman. Tolong dong kasih tahu kalau Nabi Muhammad Rob, capek kali ngomong sama dia. Pahamilah dalam konsekuensi bahasa Arab, kata yang tanpa idhofah itu namanya kata muhmal. Ya. Kata yang punya istirak makna, artinya probability makna, tanpa ada yang namanya idhofah itu nggak ada makna. Jadi mau kayak manapun dia bilang Rob, ya tinggal jawab, orang nggak ada makna kok. Kecuali itu dalam hal nida. Nida itu masuk ke siyak kalam. Nida itu apa? Panggilan. Identifikasi diri. Benar, Iwan Billah. Ya, cuma yang paling penting nama itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan alamiah. Nah, yuk kita masuk ke Al-Quran. Biar kita tahu esensi nama, baru kita bahas lafal Allah. Mana dia tulisan? Oh, ini dia. Rob itu kan Tuhan, apa yang kamu bantah lagi? Iya bang, iya. Itu masalah Anda aja. Soal Rob Tuhan itu masalah kalian karena nggak mau belajar dan rugi diberikan tempurung otak tapi kagak kepake. Itu masalah kalian jadinya. Jadi di masalah kami yang belajar, ya. Jadi itu nggak jadi masalah karena kami belajar. Kepada kalian yang nggak belajar ya udah cukup jadi masalah kalian saja. Masa ngajak-ngajak kena masalah? Biar lu aja yang masalah gitu. Ya, lu aja yang masalah, nggak usah ngajak-ngajak. Ya. Nah, misalnya gini ya, aku buat. Bisa. Nah, misalnya gini nih. Misalnya ini antara otak kita Islam dan OTN. Bisa. Kamu aja udah mengakui bisa itu adalah racun, Daman. Iya deh. Karena bagaimana kamu mengakui bisa itu adalah kemampuan? Ini kan lucu nih. Kenapa kita bisa bilang lucu? Bisa ini tergantung kalimat penerangnya. Kalau dibuat nih, bisa menulis kan nggak mungkin racun, kemampuan. Bisa ular kan nggak mungkin kemampuan, racun. Itu namanya polisemi. Sama seperti Rob. Apa? Nabi Muhammad itu Rob apa? Rabbul Bait, yang memiliki rumah. Benar. Rabbul Mal, ada harta. Lah benar. Rabbul apa lagi? Ya. Tapi kalau Rabbus samawati wal ard, kata keterangannya yang mempunyai langit dan bumi, itu nggak bisa Nabi Muhammad. Siapa? Allah. Jadi kalau Edis nanya, apakah Nabi Muhammad Rob? Arti Rob apa? Nggak ada. Karena nggak ada kata keterangan. Kecuali apakah Nabi Muhammad itu adalah Rabbul alaminmu? Oh bukan. Ya, oh bukan. Itu aja susah kalian. Oke. Kita lanjut kepada tadi alamiah. Alamiah itu apa? Alamiah itu adalah nama.
nama dalam bahasa Arab itu alamiah. Faedah daripada alamiah adalah takhaluf. Takhaluf. Apa itu takhaluf? Pembeda ataupun furqan. Pembeda. Dan filosofi sebuah alamiah ataupun esensi daripada yang namanya alamiah artinya penamaan. Pertama sebagai pembeda, yang kedua tahu nggak sebagai apa? Yang kedua mempunyai syarat tidak tinjau makna. Nama itu akan memalingkan makna daripada sebuah nama karena tujuan nama hanya untuk pembeda. Jadi kepada maknanya tidak akan dipandang lagi ketika kemudian dinamakan. Misalnya, nih contoh, ada nama orang namanya Nur, artinya cahaya. Oke, dalam sebuah kalimat wajib adanya makna. Contoh ya. Ra'aitu bin nur, aku melihat pada satu cahaya. Ra'aitu bin nur misalnya. Oke, aku melihat pada satu cahaya. Wajib, karena bukan nama, wajib dia dimaknakan. Tapi kalau sudah menjadi nama ataupun alamiah, dia hanya berfungsi sebagai pembeda. Tidak lagi berfungsi sebagai makna. Sekali lagi, kalau telah dinamakan menjadi satu nama ataupun alamiah, fungsinya hanya sebagai pembeda, tidak lagi berfungsi sebagai makna. Contoh, pertanyaan saya, bisa nggak nur yang artinya cahaya kita namakan kepada seorang anak hitam dekil lagi, hitam gelap. Kalau di gelap, giginya cuma yang bercahaya. Bisa nggak kita namain Nur? Bisa nggak? Bisa nggak? Ini ada orang nih keling nih, ada orang keling ya. Orang keling kita namain Nur, bisa nggak? Orang keling nih, kita namain Nur nama kamu, bisa nggak? Kok tidak? Kenapa Kak Misna? Kenapa jadi tidak? Hah? Kenapa nggak boleh? Seorang anak nih, hitam keling nih, kita kasih nama kamu Nur, boleh nggak? Aku hitam soalnya, ya udah, mau yang hitam kita kasih nama Nur, boleh nggak? Orangnya hitam, lah apa masalah? Saya punya anak nih, ya saya punya anak nih, mau dia hitam, tapi saya mau namain anak saya Nur gitu, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa mengatur nama anak orang ini? Wah parah ini. Boleh. Ya. Nah, jadi menamakan apa namanya itu nama anak itu boleh teman-teman. Siapa yang bilang? Ya enggak boleh. Oke. Sekarang ketika kemudian nama anak ya. Ketika sekarang kemudian nama anak dinamakan dengan Nur, padahal dia keling, ya hitam, ya kita kasih nama. Oh Edis ya, Edis nih. Andaikan dulu namanya bukan Edis, tapi Nur, boleh nggak? Boleh. Arti Nur apa? Cahaya, sekalipun dia hitam keling, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya, boleh dinamain Nur. Sekarang gini, ketika Nur dinamain ke Edis, itu kira-kira tinjau kepada makna nggak? Kalau meninjau kepada makna, Edis nggak boleh dinamain Nur karena dia gelap. Ya, oke. Tapi ketika bolehnya Edis dinamain Nur, kira-kira nama itu meninjau makna nggak kira-kira? Bisa jauh. Nih, ada orang nih ya. Ada orang kita kasih nama dengan nama apa ya? Harum apa ya? Harum. Misk. Ya, namanya Miska. Ya, Miska. Ya, Miska. Ya, Miska kita kasih nama orang nih. Nah, arti Miska ini apa? Wawangian ataupun tibun boleh juga. Miska.
artinya apa? Wangi-wangian. Anjay, kan artinya itu. Terus kita punya Miska nih, teman SMP nih. Keteknya bau banget. Apakah dia tidak lagi dipanggil Miska? Itu gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Gimana? Boleh nggak saya kasih nama anak Miska? Padahal dia bau ketek, boleh nggak? Dibuat panggilan baru pastinya iya, tapi nama di kakaknya ya tetap Miska dong, ya kan? Nah, berarti esensi daripada nama itu tidak meninjau makna. Contoh, ada orang namanya kalau baik apa? Toyib. Toyib, Bang Toyib. Bang Toyib ya. Namanya Toyib. Arti Toyib apa? Baik. Kerjaannya apa? Nyolong ayam Pak RT. Boleh nggak dia dinamain Toib? Ya boleh. Berarti ketika sudah menjadi alamiah, ketika menjadi sebuah nama, maka yang terjadi nama tersebut tidak lagi akan meninjau makna. Paham? Paham? Ketika sudah dijadikan sebuah nama, maka penamaan tidak lagi meninjau makna. Paham? Oke, sebelum kita masuk ke lafal Allah yang akan kita bahas. Bentar, kita cek dulu ya. Ini masih berjalan dengan lancar nggak sih? Sabar. Oh, masih berjalan dengan lancar. Bagus. Biar nggak ngelek-ngelek nih, jadi kita cancel yang di sini. Oke, saat meninjau sebuah nama, maka nama itu tidak lagi meninjau sebuah makna. Mana contohnya Bang Daman? Oke, kita masuk lagi. Kita masuk ke lafal Allah. Nah, di mana lafal Allah itu? Coba perhatikan. Kalau kita lengkap, buktinya lafal Allah itu punya kita, jadi kita pasti tahu bagaimana menjelaskannya. Lafal Allah ngomong-ngomong doang. Disuruh jelasin mabok ntar. Nah, kita masuk ke sini guys. Nah, Allah. Dengan nama Allah. Nah, dengan nama Allah, kan kita bertanya nih. Dengan nama Allah. Berarti Allah punya nama dong. Siapa nama Allah? Nah, ayo gimana nih? Misalnya gini. Dengan nama Daman. Berarti Daman punya nama. Gimana tuh? Contoh. Dengan nama kambing. Berarti kambing punya nama. Nah, ini dengan nama Allah. Nah, berarti Allah ini punya nama. Lah, siapa nama Allah? Ayo loh. Siapa nama Allah? Ayo loh. Ya Allah. Apa? Ya Allah, ya santai. Ini pasti intonasinya ya Allah gitu, santai Kak Misna, santai. Kan. Ini masuk namanya lafal idhafah. Asmaul husna. Bukan. Asmaul, nanti kita bedakan antara asmaul husna dengan nama secara hakikat. Ya. Gini, dengan nama Allah sama seperti saya bilang gini. Demi nama Soeharto. Nah, kira-kira Soeharto punya nama nggak? Kan ada ngomong nih. Demi nama Pak Surboyo, saya akan membela sekolah ini. Ya, kira-kira Pak Surboyo punya nama nggak? Kira-kira Pak Surboyo punya nama lain nggak? Nggak ya? Nah, ini dinamakan dengan idhofah. Apa idhofah? Kalimat keterangan menjelaskan kalimat yang di belakang. Contoh. Demi nama Pak Surboyo. Maka ini kata keterangan, maka ini kata yang menjelaskan arti kata keterangan. Itulah idhofah. Contoh. Masjid Al-Ikram.
Maka inilah masjidnya, kalimat keterangan Al-Ikram yang menjelaskan masjid apa dia. Itulah dinamakan dengan idhofah. Rabbus samawati wal ard. Samawati wal ard adalah penjelasan Rob itu Rob apa yang dimaksud. Rabbul mal. Mal itu kalimat yang menjelaskan bahwa arti Rob itu apa. Rabbul bait adalah kata-kata bait menjadi kata-kata keterangan yang menjelaskan arti kata Rabbu itu apa. Enak banget di Islam ya, tinggal mikir selesai ya. Capek di oten, tinggal buang otak baru paham gitu guys ya. Enak banget di Islam. Kita mikir dikit pinter. Mereka mikir dikit doktrin. Nah, itu yang bikin capek ya guys. Oke. Nah, selesai ya. Itulah nama. Nama itu tidak sama juga dengan yang tadi kita bahas, teman-teman. Apa yang tadi kita bahas? Nah, ini bismillah. Nah, ini namanya idhofah, teman-teman. Arti idhofah apa? Ismi adalah nama, Allah adalah nama. Idhofah yang menerangkan ataupun mudhaf ilaih yang menerangkan arti nama gitu. Sama seperti demi nama Pak Surboyo. Apakah Pak Surboyo punya nama? Enggak. Di mana Allah ini menjadi kalimat penjelas daripada arti nama yang umum. Saat saya sebutkan gini, nama kan banyak nih, umum nih. Allah, oh berarti nama Allah. Oh berarti tertuju kepada Allah. Contoh, Masjid Al-Ikhlas. Saya sebut masjid, banyak nih. Banyak banget masjid seluruh dunia. Al-Ikhlas mengkhususkan satu masjid yang dinamai Al-Ikhlas. Itulah dinamakan dengan idhofah. Enak banget jadi Islam ya. Kenapa? Mikir, nggak makan doktrin doang. Itu enaknya jadi Islam ya. Ini apa nih? Apa ini? Camp kreator. Biarkan bakat Anda bersinar. Terus apa lagi nih? Apa ini? Apa ini? Oh iya. Kak Anissa, kenapa pasukan Stylo nggak pernah ada di sini? Suruh tap-tap dong. Idhofah itu jamak atau single bang. Apaan jamak sama single? Lawan daripada jamak itu mufrad. Ya. Ini bukan berbicara mufrad dan jamak, berbicara dengan ma'rifah dan nakirah. Nakirah itu umum, ma'rifah itu terkhusus yang dimaksud. Sekali lagi, nakirah itu bermaksud umum, ma'rifah itu bermaksud kepada sesuatu yang dimaksudkan. Oke, perhatikan. Perhatikan teman-teman. Masih aja itu rap 28 jam baru aja kita jelasin Rob, masih aja rap. Emang aduh ya Allah, alhamdulillah ya Allah saya Islam ya Allah. Coba bayangin saya masih oten, pasti kayak mereka ya Allah. Waduh, otaknya pasti terkekang penuh guys. Oke, sini udah ya, kita hapus nih. Ya, bentar. Nah, ingat tadi esensi sebuah nama, apakah nama itu? Waduh, saya kalau kayak gini barbar nih. Bentar, pakai peci dulu. Masya Allah teman-teman, astaghfirullah. Jadi teman-teman, seperti yang saya bilang, apakah sebuah nama itu meninjau daripada arti nama yang dinamakan? Misalnya Jamal, maka orang yang dinamakan Jamal itu wajib ganteng. Nah, orang dinamakan dengan Ahmad, maka wajib dia itu baik. Orang dinamakan Nur, wajib dia itu putih bening, nggak boleh keling. Apakah harus seperti itu yang dinamakan nama? Gimana? Atau nama itu khusus itu pecinya Ustadz? Benar, entah. Khusus banget nih. Tidak. Jadi nama itu terserah mau dinamain apa, tidak meninjau lagi sebuah nama guys ya. Oke. Tidak lagi meninjau kemana arah nama tersebut. Nah, saya bangun satu contoh untuk kalian. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. Oke, perhatikan. Lafal Allah pada satu kalam, dan ini pendapat yang kuatnya. Lafal Allah. Ini pendapat yang kuatnya. Lafal Allah ini diambilkan kalimat dasarnya itu daripada kata-kata ilahun.
Ilahun. Arti ilahun apa? Tuhan. Tunggu, ini saya kok mereng nih. Ntar. Nah, artinya adalah Tuhan. Sekarang gini. Dalam ini simak baik-baik. Dalam undang-undang bahasa Arab, apabila dia ada tanwin, maka tanwin membatalkan alif lam. Maka kalau dia ada alif lam, maka tidak boleh ada tanwin. Oke? Ingat, apa tujuannya? Alif lam untuk memberi makna khusus ataupun ma'rifah. Tanwin untuk memberikan makna umum dalam bahasa Arab. Paham? Ataupun nakirah ataupun ma'rifah namanya. Jadi dalam bahasa Arab, coba kalian perhatikan dan buka Al-Quran. Apabila ada alif lam, maka tidak pernah didapati ada tanwin. Coba kalian perhatikan di Al-Quran. Apabila ada tanwin, maka tidak pernah satupun didapati adanya alif lam. Tujuannya apa? Yang beralif lam ini maknanya khusus. Yang bertanwin ini maknanya umum. Sekarang gini. Kalau saya sebut ilahun, Tuhan. Ya, ilahun pakai tanwin. Berarti ini maksudnya apa? Kalimat apa ini? Kalau sebutkan ilahun berarti kalimatnya apa ini? Umum. Mantap. Pada pinter-pinter. Isim nakira. Mantap. Ada Iwan Pilah ya guys ya. Bahaya nih Iwan Pilah. Kena premium ustad aku nih. Tapi aku udah paling ustad ya. Ustad banget nih. Oke. Ilahun ya guys ya. Nah ilahun ini sebelum kita masuk ke la ilaha illallah. Sebelum masuk ke la ilaha illallah. Oke. Kan diserap daripada kata ilahun. Bentar. Ilahun. Gimana? Bukan gini. Nah, mungkin kalimat itu ada 4 huruf. Nggak mungkin. Kecuali jamid. Ilahun. Nah. Ilahun. Nah, daripada kata ilahun ini kan umum nih. Tuhan nih. Berarti segala apapun yang disebut Tuhan masuk dalam ilahun. Apapun yang disebut Tuhan masuk semuanya dalam ilahun. Contoh saya nyembah charger ya ilahun. Bagi saya itu ilahun. Saya nyembah laptop ya ilahun bagi saya. Ini umum nih karena ada tanwin. Untuk mengkhususkan Tuhan yang terkhusus, yang dimaksudkan wajibnya dimasuki alif lam. Contoh, saya ecek-eceknya pagan Quraisy. Saya ecek-eceknya pagan Quraisy. Saya ngomong demi nama Tuhan. Saya ngomong. Bagaimana saya menuliskannya? Bil ilahun. Dasarnya, ini kita bilang dasarnya. Ini yang saya bilang ini dasarnya. Di mana? Di dalam logat bahasa Arab ini tidak boleh terjadi. Bi ilahun ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Ada hamzah yang dinamakan dengan hamzah wasol. Ini kita main jujur-jujuran aja ya. Oke. Ada hamzah yang namanya hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Tasbutu fil ibtida wa tasqutu fit durji. Kalau pada awal disebutkan, kalau disambung dihilangkan. Sekali lagi, hamzah wasal yaitu hamzah pada kalimat pertama. Kalau seandainya pada awal disebutkan, tapi kalau disambung dengan huruf wajib dihilangkan. Contoh ismon. Ini ismon. Kalau di awal dia disebut. Contoh ismi daman. Ismi Iwan Pilah. Ismi disebutkan. Tapi ketika disambung dengan ba jadi bismi. Asal katanya bi ismi.
Alifnya sudah dibuang karena dia menjadi wasal. Alif wasal apabila disambung hilang. Sekarang bismi dihilangkan alif, berarti ini dihilangkan alif, jadilah dengan kata-kata billah. Billah. Jadi jangan heran ketika nama sebelum Nabi Muhammad ada, sudah ada namanya Abdullah, yang diartikan bukan hamba Allah tapi hamba Tuhan. Artinya dalam segi kalimat, ya, dalam segi kalimat bisa dipahami. Dalam segi kalimat mereka paham ini ma'rifah, tapi mereka tidak paham ini sebuah nama. Paham? Sebelum era Nabi Muhammad ada, lafal yang seperti ini ada, tapi tidak dimaksudkan jadi sebuah nama. Tapi Tuhan yang mereka maksud disebutkan dengan penambahan alif lam ahdi zikri namanya. Dan satu lagi alif lam ahdi zihni. Oke, kita bahas alif lamnya dulu, baru kita masuk ke pelafalan orang Quraisy. Kenapa ada Abdullah, ada Saifullah, nama yang sebelum Nabi Muhammad ada. Sampai di sini paham bahwa di era Quraisy mereka nggak tahu itu nama. Yang mereka itu kalimat pengkhususan terhadap Tuhan yang mereka maksud. Paham? Paham? Di era Quraisy ini adalah nama, bukan nama. Ini adalah sesuatu kalimat khusus daripada kalimat umum kepada Tuhan yang mereka maksud. Contoh nih saya bilang nih ya. Saya orang yang pelihara banyak singa. Ini saya akan bahas alif lam. Ada alif lam ahdi zihni, ada alif lam ahdi zikri. Contoh nih, asadun. Asadun. Ini artinya singa. Kebetulan di kandang saya itu banyak singa. Oke. Saya adalah orang pengoleksi singa, ya. Mau beli nih, ini ada Bang Muto, ini ada saya, ini penjualnya namanya Muto. Beliau pelihara banyak banget singa nih, banyak banget. Saya pengoleksi singa. Oke, di antara semua singanya ada 15, ada satu singa yang saya mau. Ini asadun nih, ini singa. Oke, ada satu singa yang saya mau. Saya bilang, Akimoto, saya mau singa yang di sudut kandang itu dong. Oh, yang mana? Oh, yang bulunya lebat, yang itu ya. Oke, yang singa itu kan? Oke, siap. Kapan ambil? Besok. Besok. Oke. Karena umumnya singa saat itu masih disebut asadun. Besok hari saya datang. Saya ngomong, Bang Moto, mana singa? Dalam bahasa Arab, penyebutan terhadap singa tersebut udah kepada singa yang saya maksud kemarin. Maka penyebutan saya pasti dengan kata-kata alif lam al-asad. Nih, tunggu. Kemana nih? Al-asad. Arti al-asad ini apa? Mana singa yang saya maksud? Dinamakan dengan ahdi zikri. Karena kemarin saya telah sebut singa yang mana. Maka hari ini saya datang dengan menyebut singa tersebut. Tidak lagi terpaham umum, di mana Akimoto telah paham bahwa singa yang dimaksud adalah singa yang dimaksud kemarin. Maka dalam bahasa Arab ditambahkan alif lam. Saya ngomong gini, ainal asad. Nggak boleh aina asadun, nggak boleh. Ainal asad. Kenapa saya tambahkan alif lam? Alif lam itu memaksudkan kepada singa yang saya tuju kemarin. Dimaksudkan kepada singa yang saya tuju kemarin. Dan Akimoto udah tahu singa yang mana. Itu namanya ahdi zikri. Yang kedua, ada yang namanya ahdi zihni. Ahdi zihni itu tanpa perlu disebut, tapi yang paham adalah si penyebut. Saya ngomong, Kimoto nih nggak tahu apa-apa nih, dia nggak tahu nih. Aku pengen cerita kepada Kimoto apa? Aku jijik kali lihat manusia itu. Ini di mana saya yang tahu, ya. Insanon jamak ataupun umum. Saya sebutkan gimana bahasa Arabnya, marah ya, benci ya. Pokoknya saya benci manusia itu. Itu pakai alif lam. Tanya sama Kimoto, manusia yang mana? Udah lu nggak usah tahu.
Nah, itu pakai alif lam yang dinamakan adi zihni. Adi zihni apa? Si pembicara yang paling tahu alif lam itu ke arah mana. Oke, itu adi zihni. Kapan contoh salah satu daripada alif lam adi zihni yang dibahaskan oleh Imam Sibawaihin? Contoh adi zihni ketika Nabi Muhammad mengatakan talbul ilmi, tuntutlah ilmu. Ilmu banyak, ilmu bikin mobil remote. Ilmu bikin mobil remote, ilmu bikin apa? Ilmu bikin pesawat. Banyak ilmu. Yang Nabi Muhammad maksud ilmu mana? Nabi Muhammad menyebutnya ilmu bikin anak, benar ya. Emang lari-lari pembahasan kalau ada. Kalau ada tuh anak ya. Kalau ada abang gue emang lari sana gini. Can also be disgusted. Mau diskusi dengan seseorang. Just kidding, Ustaz. Apa tuh? Nggak ngerti. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku bisanya bahasa Arab aja aku nggak bisa. Tapi kaidah Arab aku bisa gitu. Nah, gini teman-teman. Alif lam ahdi zihni udah terjawab. Alif lam ahdi zikri telah terjawab. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu alif lam ahdil hudur. Nih, ahdi zihni nih. Ini kita masuk ke ahdi zihni. Ahdi zihni ketika Rasulullah mengatakan talbul ilmi, tuntutlah ilmu. Ilmu itu artinya umum. Ya, ilmu itu umum. Sekarang ditambahkan alif lam untuk sesuatu yang khusus. Kira-kira yang khusus tersebut mengarah kemana? Mengarah kepada ilmu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Apa? Yaitu ilmu akhirat. Oke, itu namanya alif lam ahdi zihni. Oke, yang ketiga alif lam. Ya. Yang ketiga alif lam. Apa itu alif lam? Dinamakan dengan ahdil huduri. Nah, apa itu ahdil huduri? Nih. Alif lam ahdil huduri. Apa itu alif lam ahdil huduri? Mana pulpen saya? Wah, siapa ambil ini? Kimoto. Wah, nggak seru. Wah. Pakai lagi pecinya Ustadz. Ya, benar. Ahdil huduri. Wah, pulpen saya. Wah, main sembunyiin. Wah, parah. Main sembunyiin ini. Main sembunyiin pensil nggak seru nih. Parah. Wah, disembunyiin. Oh, ini dia. Oke, perhatikan lagi, teman-teman. Yang terakhir ada yang namanya alif lam ahdil huduri. Apa itu alif lam ahdil huduri? Adalah alif lam yang memiliki arti hadir kapanpun disebutkan alif lam tersebut. Kapanpun kalimat tersebut disebutkan, maka berfaedah hadir ataupun present dan terjadi. Mana contoh? Al-yauma akmaltu lakum. Saat ku sempurnakan agama. Alif lam ini namanya ahdil huduri. Apa itu alif lam ahdil huduri? Artinya alif lam yang kapanpun disebut hukumnya berlaku. Pertanyaan saya. Ketika disebutkan pada zaman Nabi Muhammad, al-yauma akmaltu lakum. Sudahkah sempurna Islam saat itu? Lap dulu sedikit. Sudahkah sempurna Islam saat itu? Ustadz luar biasa ya, baik kali merendah ilmunya tinggi tapi tidak sombong. Weh, mana ada ilmu saya tinggi? Kagak ada. Nggak ada. Siapa bilang ilmu saya tinggi? Yang tinggi pohon kelapa. Sudah. Bagus. Sekarang gini. Tahun 1628 disebutkan lagi, ada orang yang baca al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah kusempurnakan agama. 1628. Apakah Islam telah sempurna? Apakah Islam telah sempurna? Sudah. Oke, disebutkan di 1945. Al-yauma akmaltu lakum, dibacakan lagi. Apakah Islam telah sempurna?
Apa ini? Kadang-kadang ya ke sini, kadang-kadang di sana. Apa itu kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sana? Sudah. Oke. Ini kenapa di ujung sini ya? Di sini aja. Oke. Sudah. Kapanpun sudah sempurna. Oke. Kita bacakan di tahun 2025. Al-yauma akmaltu lakum. Sudahkah sempurna Islamnya kira-kira? Sudah? Sebutkan di tahun 2025. Al-yauma akmaltu lakum. Sudahkah sempurna Islam? Jawab dulu. Sudah. Itulah ahdil huduri. Apa itu ahdil huduri? Kapanpun hal itu dinarasikan dan itu berlaku saat itu dan itu present. Sekarang gini. Baru Islam menjadi agama yang tidak sempurna andaikan Al-Quran cuma ada di masa Rasulullah. Al-Quran cuma ada di masa Rasulullah, sampai sekarang nggak ada Al-Quran. Jadi nggak ada lagi pelafalan kata-kata al-yauma. Maka ya udah, Al-Quran itu cuma berlaku sampai era Nabi Muhammad. Masalahnya, al-yauma akmaltu lakum ini akan terus dihafalkan, ini akan terus diwartakan, ini akan terus disebutkan. Maka berlaku kesempurnaan Islam, berlaku al-yauma yang ahdil hudur tersebut selamanya. Oke, kita masuk ke contoh ahdil hudur. Itu satu. Selamnya, siapa yang mau nyelam, Kak? Kita masuk ke alif lam. Ada puzzle guys, bentar. Hari yang mantap. Sabar, ada puzzle, sabar. Nah, kita masuk ke contoh ahdil hudur. Mana contoh ahdil hudur? Dan ini kalau ada hoten yang nonton pasti bakal kepanasan. Apa yang membuat jadi sempurna saat disebutkan kapanpun? Biasanya masih tidur, ya juga ya. Siapa sih? Ada anak orang tidur, tidurnya kayak cosplay jadi orang mati. Apa yang membuat jadi sempurna saat disebutkan kapanpun tidur? Bukan. Gini. Kalau kita beranah objektif, bahwa klaim sempurna itu berlaku. Secara kita Islam ini bukan klaim. Tapi kalau kita bilang ke orang yang tidak percaya Islam, bagi mereka kan klaim. Artinya klaim kebenaran ini terus berlaku gitu. Bagi kita bukan klaim, bagi mereka itu klaim. Yang menunjukkan apa? Bahwa ayat ini esensinya dikejar daripada esensi ini akan berlaku selamanya. Namanya adil hudur. Paham ya? Oke. Contoh gini, saya bilang gini. Contoh dalam bahasa Arab. Gini. Dalam bahasa Arab saya bilang gini. Al-insanu lahu sya'run. Oke. Manusia itu punya rambut. Al-insanu lahu sya'run. Manusia itu punya rambut. Oke. Itu alif lam ahdil hudur. Misalnya di era sekarang nih, saya sebutin al-insanu lahul sya'ru. Manusia baginya itu ada rambut. Oke, sekarang ini tahun 2025. Ketika narasi saya ini diucapkan lagi nanti di tahun 2028, apakah manusia punya rambut? Apakah manusia punya rambut? Punya. Kalau yang botak ya botak asalnya kan ada rambut kan gitu. Sekarang disebutkan di tahun 3002 tetap al-insanu lahu sya'ru. Nah, itu alif lam ahdil hudur. Ketika disebutkan, kapanpun present kata-kata itu disebutkan lagi tetap berlaku gitu. Itu namanya ahdil hudur. Kapanpun ahdil hudur ya. Benar guys. Beliau saya kenalin, ini abang saya ya. Abang saya ini adalah orang kalau berkaca ya, bukan di cermin. Seringnya beliau berkaca siap cuci piring guys, di air cuci piring guys.
Beliau berkacanya di bekas air cuci piring biasanya. Kalau kata Olan, ngaca kau sayang, jangan kau ngaca sama air bekas cuci piring. Pas dulu sama Uni Rifa, ingat lagi. Iya, berkaca pas air busa bercampur sama sunlight, ya. Makanya kayak gitu tuh. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Itu mah buat istri Bang Moto, kagak. Oh, nggak boleh kayak gitu loh, nggak boleh kayak gitu, Kak Markus. Yang bilang Akimoto ganteng itu banyak. Gak usah ketawa. Ini aku bongkar siapa-siapa yang bilang Akimoto ganteng. Pertama, emaknya udah pasti, Emaknya udah pasti. Tepuk tangan buat emak Akimoto. Kedua, bapaknya udah mungkin. Tepuk tangan buat bapak Akimoto. Selanjutnya siapa? Kalau punya anak, anaknya. Punya istri, ya istrinya. Walaupun dalam hati kok gini amat, ya gue punya anaknya. Kalau punya bini, apa gue pas jalan ke sepak ketemu apa kegancet yang ini, apa gue apa itu namanya? Apa itu namanya? Wah, tolong, tolong, ulu hati saya diserang. Itu dia nih, memang capek nih kalau adu bapak ya, adu soal punya nggak punya. Di sini nih, gue nggak bisa ngomong, gue langsung. Langsung seketika jadi orang gila ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi dah. Kangen masakan emak. Oh iya. Aku yang biasa aja, iya kah? Iya bang. Dibeliin tempat tidur enak, malah tidur di tanah ya orang tua kita ya Bang Rivaldi ya. Wah, masya Allah. Oke, yuk kita lanjut ya. Itu alif lam ahdil hudur. Mana pembuktian? Kangen masakan sama orang. Oke. Kita masuk ke alif lam ahdil hudur. Mana contoh alif lam ahdil hudur? Al-Maryam 37 ya, coba ya. Bener gak di 37? Nah, coba, bener gak? Nah, ini dia. Oke. Kita baca ayat sebelumnya. Oke. Ayat sebelumnya bercerita tentang wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Ini menceritakan bahwa Nabi Isa menceritakan tentang bahwa wajibnya kalian bertuhan seperti aku bertuhan, kan gitu ya. Nah, ayat 37. Nah, di sini mengatakan dengan fatafri, maka berselisih pahamlah golongan daripada mereka itu. Nah, ini ada golongan nih. Golongan kan maksudnya umum. Wah, aku diajak debat ini. Jam berapa ya? Jam 5. 1 jam doang. Bentar ya, aku terima dulu. Ya, gimana? Hari ini apa? Gimana? Ini udah jam 5. Bentar aja debatnya, gimana? Ya bebas. Atau ini kok feedback ya? Oh, feedback ya. Bentar, aku setting dulu. Hari ini cuma sejam aja waktunya. Gimana? Kalau memang mau hari ini boleh juga. Cuman nggak lama. Lu juga nggak orang